yel-yel anak santri. Ya, tepuk tangan dulu. Terakhirnya itu, tambah itu aja, terakhir begini ya. Hah? Kamu nggak berani? Nggak siap? Nggak berani? Sekarang selain Fitra yang bisa memimpin yel-yel anak santri berdiri. Alon dah berdiri. Diri. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Hah? Yang bisa angkat tangan selain Fitra. Ari. Siapa yang bisa? Alon. Santriwatinya. Dapat tuh, Pak. Hitung sampai 5. Nah, ada hadiah. Ada hadiah yang berani. Berarti dia betul-betul seorang pemimpin berani dia. Dalam setiap kegiatan dia harus bisa mampu menguasai. 1. Kalau lewat dari 5 gagal. Santriwatinya juga boleh. Tapi yang boleh mimpin. 2. Ya, berdiri. Berdiri yang bisa. Berdiri. Semangat. Oh, berdiri. Siapa namamu? Dian. Siapa? Dian. Berdiri Dian. Dian. Tuh, kamu kan angkat tangan. Hah? Ayo, 2. Ayo, siapa lagi? 3. Siapa lagi? 4. Siapa lagi? 5. Ya, karena nggak ada berarti semua kalian nggak dapat kecuali Fitra. Fitra berdiri Fitra. Nanti ambil semua saya kasih sarung kamu. Berdiri. Pak Ulun, Pak. Ulun malah tadi berdiri. Tidak, ngapain sih berdiri lah, masa duduk. Berdiri. Fitra. Mana kas beli dayo? Ya. Berdiri. Pin. Semangat, Pin. Maju ke setengah. Ya kayak biasa lah, masa kamu nggak lupa gitu. Sebab kami apa? Jangan kemana-mana. Ayo cepat. Tepuk anak soleh. Tepuk tangan dulu. Nanti kita setelah ini ambil sarung di rumah saya. Kalau kalian nggak mau udah dikasih mau hadiah, tadi saya mau kasih hadiah Fitra akhirnya yang rezeki pada pagi hari ini. Sarungnya dari Ustadz siapa? Pak Habib Mustafa lagi. Luar biasa dari Habib. Nah, akhirnya jatuh ke Fitra. Makanya saya apa ini pagi ini anu. Ulun, Pak, mulai tadi, Pak. Kalian kalau disuruh mimpin jangan takut. Walaupun kalian nggak bisa, berdiri dulu, berani dulu. Walaupun kalian terbata-bata lupa ini. Itulah salah satu pemimpin. Kalian memimpin di suatu agama, di suatu pengajian. Kalau kalian tidak malu, gimana? Kalian mau mengajak mereka untuk memberikan bimbingan, untuk kebaikan. Ya, kalau nggak ada pemimpin dalam satu kelompok, siapa? Di situ yang jadi panutan kalian, yang bisa memotivasi kalian, yang memotivasi kalian. Ya kan? Jadi kalian nggak usah takut. Jadi saya minta semuanya nanti bisa melakukan kayak Fitra, ya, memimpin. Ya, kalian jangan merasa sering senang dipimpin, tapi kalianlah harus yang menjadi pemimpin. Ya, bukan kalian yang dipimpin terus sama orang. Kalian harus menjadi seorang yang memimpin. Jelas ya? Jangan kalian hanya apa bilang orang tuh pikiran sempit. Senangnya kalian dipimpin, kamu aja jadi kamu aja di depan, kamu aja. Fitra luar biasa, jadi punya kemampuan pemimpin. Makanya saya doakan Fitra ini menjadi seorang pemimpin, jadi pejabat, bupati, ya kan? Anggota DPR, jadi ustaz, ya kan? Amin. Yang menjadi pemimpin di suatu wilayah itu yang buat kebaikan untuk umat, ya. Jelas ya? Nah, jadi kalian yang di sini selain Fitra, ya. Ubay yang lain saya sebut tadi, nggak usah takut. Kalian bisa bagus. Langsung berdiri kamu kayak kemarin, ya kan? Langsung dapat amplop duit. Nah, itulah jangan pas udah email yang mau pas ada duitnya baru berdiri mau. Padahal orang mau memberi lebih dari uang itu, mungkin mau umrohkan kalian atau apa. Karena kalian nambah, Fitra yang berdiri bisa kalian dapat rezekinya. Jelas kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut. Nah, jadi kalian saya minta jangan jiwa-jiwa kalian itu jiwa yang mau dipimpin. Bukan yang mau dipimpin, artinya kalian harus menjadi pemimpin. Jelas ya? Masa disuruh mimpin yel-yel? Terus terang ya.
Saya juga sama kayak kalian, nggak punya kemampuan. Waktu itu saya belum belajar, belum sama kayak kalian. Bahkan saya orangnya cenderung pendiam. Tapi kalau di setiap kegiatan, apapun saya berdiri, ya. Mimpin saya itu satu batalion itu, ya. Satu batalion itu berapa orang itu? Ya 500 sekian. Saya berdiri, badan kecil seperti saya, punya percaya diri. Saya pimpin satu batalion itu, mau berapa tugas. Ya, saya pimpin kompi itu ya, akhirnya juara, bisa juara. Yang tadinya tidak bisa, tidak masuk juara juga. Semua Danki, Danton, seanggotanya masuk kolam. Setelah saya ajarkan yel-yel, saya pimpin di situ semangat mereka tidak ada kompi B waktu itu ya, waktu itu yang di sini ya, tidak ada di situ yang masuk kolam, dapat juara 2. Ya karena itu tadi kita harus bagaimana caranya mengatasi. Oh ini harus kayak gini, kita lakukan. Ya motivasi kalian dalam diri kalian tuh kalian juga mempunyai itu. Tapi karena kalian tidak percaya diri kalian, akhirnya membuat apa? Mengerjakan ke apa keinginan kalian. Padahal semua kalian bisa kayak kita ini. Mungkin dia kalian berdiri setiap kegiatan kalian berdiri. Oh dia akhirnya kalian. Itulah seorang pemimpin. Bisa mengajak, bisa membawa kawan-kawannya untuk membawa kebaikan, ya kan? Nah itulah kalian. Ini saya suruh tadi, Ji. Ya, yang mimpin yel ada yang setengah naik tangan, ada yang ragu-ragu. Berarti kan tidak punya jiwa petarung. Ya, jiwa petarung apa? Jiwa pemimpin itu tadi. Ya, kalian misalnya mau kelahi sama orang, ya kan? Kalian mau ditantang orang, padahal kalian ini lemas, tidak ada kekuatan. Ya kan? Orang itu sudah, punya ilmu luar biasa, kekuatannya sudah siap dia untuk fighter dia kelahi. Tapi ditantang semua nih, ditantang semua. Tidak ada berani, muncullah dia dengan badan lemasnya, berdiri dengan sangarnya dia. Saya tantang kamu. Dia akhirnya apa? Ciut. Kenapa? Karena itu tadi jiwa dia tuh berdiri langsung dengan keras, dengan lantangnya tangannya langsung mengepal menuju yang menantang dia. Akhirnya apa? Ciut dia. Enggak, maksud ulun kayak ini. Itu maksudnya padahal kan dia punya apa-apa. Itu tadi apa namanya? Mental. Ya mental itu jadi dia. Itulah yang cari gitu. Jangan kalian kekurangan kalian itu, kelemahan kalian itu dijadikan apa? Minder ke kegiatan lemah. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti semua ada kelemahan. Tapi bagaimana kita cara menutupi kelemahan itu? Ya, jadilah kamu di situ menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa mengajak kalian kawan kalian. Jangan senangnya kalian dipimpin, ya kan? Orang di situ orang terus yang berdiri, orang terus sambutan, orang terus nanti kalian yang suruh ini. Jangan, kalian juga tidak ada dia kalian mampu di situ menguasai keadaan. Tuh, jelas ya? Nah, jadi itu yang saya sampaikan, ya. Jadi apa yang menjadi penyampaian Pak Ustadz, apa yang diajarkan Pak Ustadz selama ini, ya kan? Luar biasa kalian sudah mengikuti. Pertahankan, ya. Saya bilang malaikat itu ada di mana-mana, bertebaran di mana-mana, mencatat kalian. Ya, kalau malaikat itu timbul, ada penampakan juga semua orang di dunia ini mencari kebaikan, semua rajin mengaji. Karena tahu ada malaikat mencatat absen. Ya, tidak ada, makanya karena tidak dilihat, kalian merasa tidak ada tampak di dunia, males-malesan. Biarin aja kawan kamu yang di rumah tuh malas-malesan. Ya, dia sendiri yang nanggung. Tapi kalian sudah nilai plus hadir di sini. Hadir aja kalian udah baik, apalagi kalian mengaji. Ya, nilainya luar biasa. Jelas ya? Jadi saya tidak mau lagi terjadi fitrah yang lampu. Besok saya gilir semua satu-satu. Harus bisa membawa yel-yel santri. Cuma ngomong tepuk anak soleh. Wah, kayak gitu aja sama jiwa, tetap semangat untuk menyatukan jiwa kalian semangat dalam kegiatan itu tambahannya. Itu aja kalian masih ragu-ragu. Ada yang mau berdiri. Sudah saya angkat amplop saya ini tadi nih. Tidak ada juga yang tuning. Akhirnya Fitra dapat sarung dari Habib Mustafa. Habib ambil nanti itu makin. Jelas ya. Itu aja yang disampaikan. Mungkin setelah ini ada Pak Haji mungkin memberikan penyampaian, karena setelah ini saya mau Pak Haji mau melayat ada warga kita yang meninggal dunia di PDP. Itu aja, terima kasih. Saya nanti serahkan kepada Pak Haji benar yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji 3 menit aja, ini 1 menit. Siapa yang belum mandi? Nah? Sudah. Yang berapa mandi? Jam 6. Hah? Ada sebelum azan subuh mandi? Yang sebelum subuh angkat tangan. Ada enggak? Sebelum azan subuh. Sebelum aja. Ada. Apa berdiri? Ada. Angkat tangan. Jujur. Ada lah. Jujur. Sebelum subuh mandi. Sebelum subuh ada. Nah ini yang paling baik itu mandi sebelum subuh.
Saya cakap ada mandi tadi keluar pulang, nggak ada. Hari ini kita aja dapat sarung. Makanya siap-siap kalau haji masuk apa kurang ini ujian. Mulai sekarang mandi subuh. Sebelum subuh mandi sudah, paksakan. Saya juga marah-marah juga sama bapak saya dulu. Aduh, ini nyaman kan datang iblis ya nanti aja tidurnya. Itu iblis. Dikencingin dia. Dikencing benar. Benar. Coba bilang Pak Ustaz, harus sebelum subuh itu mandi sudah, apapun. Saya Ios itu tahu nggak? Saya angkat. Maka jangan dipikir Ios yang mungkin kakak kamu apa lihat hajinya apa rajin. Apabila kalian sembahyang, aku angkat ke atas itu, aku banting. Harus mandi semua. Jadi mulai sekarang kalau mau hebat itu lah sebelum subuh mandi sudah. Inilah apa? Ada alasan. Coba misalnya gini, habis subuh kita makanan berangkat ke banyak belum mandi ketinggalan. Siapa suruh? Jadi siap terus. Ingatlah itu. Cuma yang pesan pagi jangan lupa sebelum subuh mandi selamat-lambatnya jam 3 pun sudah bisa mandi. Nanti dicek pagi. Lah, pastilah. Sudah. Jadi mungkin orang tua nggak mandi jangan diikutin orang tuanya kadang mandi nggak sikat gigi juga lah nggak mandi juga jangan. Siapa bilang pagi sama Ustaz ini? Bener kayaknya. Ternyata saya cek orang-orang berhasil, orang-orang sukses itu ternyata pagi semua. Itulah ya cukup. Ya. Dan mandi subuh jangan lupa juga sholat subuh. Iya. Jangan mandi subuhnya aja. Ke sini malah nggak ngaji. Iya. Tidak ada nilainya. Apalagi setelah mandi subuh lah masih ada waktu ya kalau sempat sembahyang atau mengajikan langsung ke masjid. Khususnya laki-laki, kalau perempuan bisa juga nggak apa-apa di rumah di tempatnya. Harus langsung ke sana. Mau hebat kalau nggak mau hebat ya udah di rumah aja. Iya. Jadi Pak Haji ini terus terang banyak keluarga Pak Haji satu seumuran, satu sekolah minta maaf. Sekarang makanya miskin tuh saya Pak Haji santai-santai aja. Saya sendiri malas. Mulai muda sekarang siapkan. Insya Allah nanti apabila nanti ada yang hebat ya, yang luar biasa, Pak Haji bukan janji, insya Allah nanti saya danai. Mau ke jauh kemana? Tapi benar-benar kalau enggak saya pakai, nggak bisa. Hebat apa? Supaya mau itu tadi saya baru cerita sama Temburu. Temburu itu mau jadi apa? Mau di situ. Bukan nanti di Google gimana Temburu itu. Habis-habis bela dirinya kuat-kuat semua. Namanya ada bela dirinya itu kalau di Cina kan solid kuku ini enggak apa solid apa muslim kan muslim kumpul muslim solihin kumpul solihin kalau situ kumpul solid kita solihin jadi lengkap imannya ada ininya pikirannya bagus perkataannya bagus tadi separuh saya sekarang mau berangkat ke Timur itu yang saya ngomong tadi itu ustaz itu bukan ustaznya iparnya Isan itu berangkat dia. Nah kalau mau hebat harus yang kita lakukan hebat juga harus hebat ada tujuan ya habis sampai pagi ya lah mandi jangan langsung mandi apapun terjadi mandi itu ciri-ciri orang sukses salah satunya masih ada ciri-ciri yang lain ya sekian ya jadi apa yang disampaikan Pak Haji kalian menggunakan tentangkan dan laksanakan jelas ya nah saya tadi sudah menyampaikan Pak Haji juga mudah-mudahan insya Allah ke depan ini program kita Haji beliau ini kan pembina yayasan kita juga satu jiwa nanti kita yang membiayai guru bahasa Inggris dengan guru komputer jadi kolaborasi dengan anak-anak santri yang tidak mampu gratis ya. Nanti didata Pak yang mau komputer bahasa Inggris nanti kita fasilitasi insya Allah saya sudah koordinasi dengan Pak Guru Justi siapa-siapa nanti saya memberdayakan guru-guru lingkungan kita jadi nanti jadwalnya mungkin seminggu 3 kali di luar dari pengajian ya jadi baca sama komputer kan jadi kalau kalian bahasa Arabnya bisa sedikit-sedikit lah ya, beliau kalau agama kan sudah beliau yang mau saya kalau bisa nanti kita sambil belajar kalau Pak Haji ini mungkin sama Pak Endo itu mungkin sering khusus lah cuma jarang apa mendalami nah prakteknya jadi nanti kita sama-sama belajar bahasa Inggris ya kalau jadi tiap hari atau apa kita nanti kata-katanya supaya ingat terus kayak sama-sama teman-teman
Jadi saya tuh pengen kalian itu ada salah satu nanti yang mewakili Kupang ini menuju ke Hadramaut. Mau saya nanti Pak minta tolong Pak Ustaz, mereka agamanya betul-betul dibimbing. Kita tidak tahu nanti siapa di sini salah satu. Pak Haji sudah sempat ngomong Siapa aja? ya beliau siap, apalagi kita doakan beliau nanti menjadi kepala desa ya, Paling tidak ke Jawa lah dulu. minimal di Jawa. Benar-benar. Jelas ya. Benar. Saya insya Allah saya support ya. Saya misalnya kalian ada yang mau pengen siapa angkat tangan, saya support. Tapi kalian harus menguasai agama ya. Kalian tidak bisa membantu, saya gotong royong nanti dengan pengurus kegiatan, dengan masyarakat. Tidak apa-apa, saya dari rumah ke rumah untuk kalian memberangkatkan kalian. Dengan harapan apa? Kalian nanti sudah menguasai ilmu agama. Tidak ada lagi bingung kalau tidak ada guru kalian, Pak Ustaz Mahmud. Itu luar biasa ya. Jadi beliau itu sudah membawa kalian nanti bisa di sinilah nanti kalian berdiri yang posisi kalian mengajak. Nah nanti membawa lagi siapa lagi salah satu kalian yang habis Al-Quran sampai berangkat ke Hadramaut sana belajar agama ya. Jadi ilmunya nanti disunahkan kepada kita. Jadi nanti mudah-mudahan ke depan kalian jadi pemimpin nanti ya, yang khususnya di wilayah lingkungan kita ini, desa warga Kupang ini ya pada umumnya mewakili kita di Indonesia, itu mewakili kita menjadi apa, nomor 1 terbaik membaca Al-Quran ya kan. Azan di mana, di Madinah sana, warga mana, jalan Kupang, luar biasa ya. Jadi nggak ada lagi rumahnya di mana pasti dicari orang, di mana dia belajar ngaji, di mana dia bisa sukses. Kita bukan lihat itunya, tapi nanti pada saat eventnya itu saya mengharapkan, saya pengen niat seperti itu. Bagaimana ini supaya ada warga Kupang yang mewakili dan berangkat ke Hadramaut. Jangan kalian bilang saya tidak mampu, bapak saya kan petani. Jangan. Ya itu salah satu penggoda kalian setan supaya tidak kalian berbuat untuk kebaikan. Insya Allah ada rezekinya, ada jalannya. Santriwatinya juga. Ya jangan berpikir seperti itu. Ya nanti kalian juga menjadi ustazah. Ya kalian jadi ustaz, menguasai kalau kalian sudah berangkat sekarang kemana-mana kalian keliling dunia. Siapa tahu Pak Haji nanti mendirikan pondok pesantren terbaik ya kan, itu seorang pengelola. Kalian itulah nanti yang dijadikan. Ini kan mau dibangun kan Pak. Nah, mau dibangun nanti rumah tapis Al-Quran sama masjid. Nah, kalau kalian sudah menguasai, kalian nanti di situ bisa mengajar. Kalian dapat pahala, ya kan? Bisa membawa kebaikan dengan orang lain, bisa menularkan kebaikan itu untuk orang lain supaya juga bisa menjadi seperti kalian. Jelas ya? Itu aja yang sampaikan Ustaz Mahmud. Saya kembalikan ke Pak Mahmud, nanti kegiatan PBB atau kegiatan karatenya itu nanti kami Jumat ya, karena itu saya latih dulu yang di sana, nanti mengkaderkan untuk membina kalian. Nanti kita tampilkan, mudah-mudahan nanti kita ada event walaupun ini COVID, tapi kita yakin tetap semangat. Itu sudah ada yang ngatur, gak usah kan ngomong. Yang penting kalian rajin ngaji, insya Allah kita dibebaskan dari segala virus lah, virus macam-macam, terserah. Pokoknya kalian istiqomah ngaji. Jelas ya? Ini puasa semuanya kan? Ada yang puasa? Puasa semua kan? Nah, satu lagi nih. Bukan, maksud saya, maaflah, saya kira masih puasa tadi nih, maaf. Saking enaknya puasa. Maksudnya bulan puasa itu gimana? Full semua? Ada yang nggak full? Yang nggak full. Kalau enggak digantiin. Gantiin puasa Nah, setelah kemudian, setelah full, mau hebat lagi kalau Mau. gimana? Jangan gitu aja. Mau hebat lagi. Ya kalau tentu apa tadi? Mau makan misalnya, mau makan nasi pakai ikan, mau enggak pakai telur, pakai apa, buah-buahan mau. Nanti tambahin. Ada puasa namanya puasa 6 hari. Ini masih ada waktunya. Masih ada waktunya 6 hari. Usahakan. Karena gini, kita supaya apabila kita puasa 6 hari, kalau nggak bisa berturut-turut nggak apa-apa. Lah, nggak bisa berturut-turut. Itu 6 hari. Sama dengan puasa 1 tahun. Pian kan sudah puasa 1 bulan misalnya lah, 1 bulan kan Allah kan sudah menggantikan lah di surat Al-An'am itu kan, siapa membawa amal kebaikan 1 digantikan 10 ya. Berarti sampai sudah 1 bulan penuh, berarti dikali 10, berarti berapa? 10 bulan. Berarti belum setahun, masih tinggal 22 bulan lagi. 2 bulan itu yaitu menutupinya 6. 6 kali 10 berapa? 60 kan? 60 berarti berapa bulan? 2 bulan, pas setahun. Sayang. Dan puasa itu bukan siapa-siapa yang membalas, Allah yang membalas. Terserah orang mau kasih berapa kan, Allah yang membalas. Terserah, nggak ada batasnya. Kalau yang lainnya mungkin masih ada batasnya.
Ini waktunya. Nah itu maksudnya orang-orang hebat itu lakukanlah yang hebat-hebat juga. Orang puasa wajib, kita puasa sunnah gitu. Orang kadang ke masjid. Orang ke masjid juga sholat, tapi kita sebelum bersunnah. Orang pada pulang, tetap kita bersunnah. Itu hebat. Jangan nanti aja nih. Ya, lakukan mulai sekarang kalau mau hebat. Jadi nanti setelah dewasa santai-santai aja. Nah, biasa. Itu mulai sekarang lah. Jangan lihat orang tua saya kan gini kata Pak Endo tadi. Apa? Lihat om-omnya, bapak-bapaknya, wah saya mau hebat kayak Pak Haji. Mau belajar apa aja bisa. Nanti kita ajari. Insya Allah bisa semua, nggak ada yang tidak bisa. Jangan ditaruh di pikiran ini. Bisa nggak bisa? Walau jangan. Bisa. Sama tadi dibilang Pak Endro, siap. Iya, turun tangannya gini. Jaga tangannya memang separuh patah kan, nggak jadi masalah. Sampai langsung kalau dia siap saya. Gitu. Yang keras suaranya, yang tegas, jangan loyo. Kamu masih anak-anak kecil mulai sekarang, perempuan gitu juga. Ya mengerjakan. Jadi dengarkan dan diucapkan di dalam hati apa yang telah disampaikan Bapak Uminaya, Pak Indro, Pak Haji. Tolong dijaga semangatnya untuk mengaji Al-Quran, Nah itu. Dan kita kan setelah hari raya nanti Pak Haji, Pak Indro, insya Allah yang mau ikut untuk berziarah Wali Songo selama 4 hari 3 malam, nanti yang mau ikut insya Allah ulun berangkat insya Allah sama keluarga di Cantung Berarti ke Jawa, ke Jawa Pak Haji. berapa hari? Selama 4 hari 3 malam Pak Haji. Cuman wali 5 aja, wali 5. Nah jadi yang santri-santrinya nanti semangat mengajinya. Siapa tahu nanti ada yang Pak Haji mau memberangkatkan ke sana. Biaya ke sana? Sekitar berapa? Biayanya sekitar 2,5 juta Pak Haji. 2,5 juta satu orang, itu sudah termasuk tiket pesawat, hotel, dan bus pariwisatanya. Nah itu. Jadi yang tabung aja dulu. Kalau yang masih belum ada, tabung entah tidak bisa tahun ini, tahun depan mudah-mudahan. Niatkan. Sekarang niatkan kita. Bisa niatkan. Ya. Mulai sekarang dia kan mau ke Wali Songo tabung Niatkan. berapa tabungan celengannya. Nanti kan bisa aja atau ada kakaknya ditambah-tambahin, ditulisin nanti mau apa celengan tulis apa? Iya. Wali Songo. Nah gitu. Saya kalau mampu kali saya berangkat semua. Tapi ya belum nanti lah insya Allah. Ya doakan aja lah. Betul, karena saya antusias kalian semangat ini. Ustadz kalian berangkat, sedih kalian kalau Doakan aja. ya kalau bisa bantu berangkat kalian bisa berangkat. Mudah-mudahan kalau nggak bisa main roy ke sana ya mungkin di daerah Kalimantan lah, Banjarmasin ini kan Bisa nanti. iya kan? Bisa kita rencanakan itu nanti yang Bisa nanti. sejarah. Kalau masalah mobilan itu tinggal ngajukan ke Bodi. Mudah-mudahan. Bisnya ada. Jangan khawatir, mahal apa? Jangan bilang mahal. Kamu kan naik haji mahal, nggak ada yang mahal. Kalau hibahkan kamu, apa yang mahal? Mobil nggak mahal. Kalau tapi kadang ada duit, enggak. Nukar tapi aja ini mahal. Jangan bilang mahal. Cil, itu. Kita doakan Pak Haji supaya sehat selalu. Amin. Dan diberikan rezeki diluaskan. Amin. Supaya ya kan beliau dengan luaskan rezeki itu bisa berbagi. Jodoh bang kalau di doa. Nah, jodoh kalau Jodoh kan banyak. Jangan berpikir jodoh apa. Jodoh mungkin sampai jual tanah. Jodohan itu. jodoh perang dunia ketiga kalau cuma di ACC. Harus hebat, pokoknya harus hebat. Hebat ya. Nanti biar adik-adik dilatih banyak dulu. Tapi kalau keras baru saya latihan. Soalnya kalau sekarang saya latihan pasti nggak mampu. Asli nggak mampu. Kemarin aja bapak saya kan udah berumur, dinaikin coba lihat. Saya masih dulu kuliah 5 menaiki, 3 di atas 2 sini. Tahan. Apa lagi nih? Saya angkat taisan tangan gini. Dan dulu itu. Nah, sekarang bisa tiang. Biar aja dulu Pak Edot melatihnya. Nanti kalau sudah, soalnya kalau sudah Pak Haji melatihnya, nggak ada lagi tertawa. Harus pasang muka jelek. Nggak bisa lagi nengok apa aja, cacak hinggap, tetap.
tetap memandang ke depan. Nah, Tapi gitu. kedepannya kalian semangat belajar juga. Iya. Mau apa Iya. aja ajar. Jadi jangan kita kalau dulu mengaji aja. Nah, sholat aja. Sekarang nggak bisa, adik-adik anak-anak nggak bisa mengaji, harus hebat bela diri. Mbah, timbul ada orang gila-gila di masjid mau usir-usir. Apa ya diusir atau planting banner aja. Jadi harus hebat juga. Ya kan? Nah, harus hebat fisiknya, apanya mereka harus jadi orang kaya semua. Jadi niatnya bisa kaya. Ya, nggak bisa. Yang kaya-kaya punya mobil itu hidungnya cuma satu, telinganya dua, emangnya tiga, nggak bisa. Nah, mulai sekarang bisa pikirkan itu bisa. Jangan bilang wah bisa tak ada bisa. Wah, Siapa yang mau jadi seperti Pak Haji angkat tangan? Wah, yang sukses seperti Pak Haji angkat tangan yang mau. Nah, tipsnya sudah disampaikan oleh Pak Haji bahwa yang pertama mandi sebelum sholat subuh. Sholat subuh berjamaah, mengaji Al-Quran, rajin mengaji, kemudian apa Pak Haji? Sholat duha Pak Haji. Nah, ini sholat duha juga. Sunnah. Jadi sunat-sunatnya jangan ditinggal. Mau hebat kalau makanya jarang kalau sholat biasa di situ. Zuhur santai baru komat. Ini komat kan saya tanya. Kayaknya habis assalamualaikum hilang. Jangan mau hebat kalau coba kalau sholat misalnya sholat wajib zuhur dikasih misalnya 10.000. Mau dikasih 20.000 mau? Ya itu mungkin sholat sunnahnya 2 rakaat sebelum dan setelah 2 rakaat juga. Yang 5.000, 20.000 itu maksudnya. Yang memas bukan pajak tapi Allah beda. Nanti saya kan lihat kayak itu sholat wajib aja nggak sudah sunnahnya bisa aja nanti. Ayo kita makan dulu kemana? Ke Padang. Kemana? Nggak mau saya lihat saya ini katanya ya sering tubuh ini atau apa saya lihat ya. Saya jangan lihat di sini pagi itu memantau terus. Makanya tadi kan sudah saya siapkan. Siapa ya? Mandi sebelum sunnah. Nah itu besoknya kalau mandi gimana? Lain lagi acaranya. Makanya siap-siap terus. Ayat-ayat yang dihafal, gimana apa sudah yang sudah dihafal. Kalau Yasin, Waqiah, Tabar itu kan sering dibaca Pak Ustaz. Yang mau luar biasa harus lakukan yang luar biasa. Nggak ada yang sulit. Ayo coba pagi mau dengar lagi semangatnya pagi ini sebelum kita tutup. Mitra, sekali lagi Mitra. Tepuk anak soleh. Tangan dulu. Jadi jangan lemes kamu. Jadi habis subuh nggak ada tidur kan? Kalau mau tidur tuh langsung lari nggak tidur itu. Apalagi lepas angin kejar angin. Jangan bangun. Habis asap jangan tidur. Pagi. Ayo. Pak Ustaz, kami izin permisi dulu. Adik-adik ya, terima kasih ya. Kemudian nanti kita sambung lagi ya. Kapan berangkat?